Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 87,6 Unima FM, musik terbaikmu. Kriwatu Unima, selamat datang di Unima Talk Show bersama KPU Kota Magelang. Dan kali ini temanya adalah merawat demokrasi dari lapis akar rumput ya. Yang pastinya dalam masyarakat demokratis, warga negara memiliki hak memilih dan dipilih ya. Hak yang sangat berharga ini memberikan peran penting kepada masyarakat dalam proses demokrasi pastinya. Di samping itu, dalam proses demokrasi, hak memilih merupakan potret kedaulatan rakyat dalam proses terbentuknya pemerintahan pastinya. Nah, mereka yang terpilih melalui pemilihan menerima mandat dari rakyat yang berdaulat. Demokrasi di tingkat bawah atau akar rumput bisa diimplementasikan dalam proses pemilihan ketua RT maupun ketua RW. Seperti yang belum lama ini ada beberapa pemilihan ketua RW melalui proses-proses layaknya pemilihan umum pastinya ya. Nah, untuk lebih lanjut mengetahui pemilihan ketua RW, nah, kali ini di studio Unima FM sudah hadir narasumber dari KPU Kota Magelang dan juga ada relawan demokrasi KPU Kota Magelang ya. Aku nyapa dulu, assalamualaikum buat Dr. Andes Basmar Priyanto Amron MM. Beliau adalah Ketua KPU Kota Magelang. Pak Basmar, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi. Sehat ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Boleh saya nyapa untuk kerabat Unima FM ya? Boleh, silakan Bapak, silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kerabat Unima FM. Semoga kita bisa selalu menjaga kesehatan dan selalu semangat untuk menghadapi setiap kenyataan ini. Oke, kenyataan emang pahit diapakan dong Pak ya. Terima kasih Pak Basmar ya. Ada juga Mas Dedi Prasetyono, mantan relawan demokrasi KPU Kota Magelang. Assalamualaikum, selamat datang Mas Dedi. Selamat pagi rekan-rekan Unima, selamat pagi juga Mas Ferdi. Yes. Semoga selalu bahagia. Oh, always be happy di sini. Mas Dedi sehat ya Mas Dedi ya? Sehat dan selalu bahagia. Waduh, luar biasa sekali. Mantap kalau yang dari KPU mah mantap-mantap ya jawabannya gitu. Lewat tadi jangan lupa gabung di 0811 2533 876 0811 2533 876 karena tersedia giveaway dari KPU Kota Magelang. Ini ada pouch dan juga ada masker di sini Kriwatu Unima. Kamu bisa ini ya, nanti bisa dapetin ini. Terus ada juga mug cantik dari KPU Kota Magelang. Silahkan kalau misalnya kamu pengen dapetin mug, oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya pengen yang pouch juga nggak apa-apa lah ya. Nanti di-share sama Kriwatu Unima pastinya. 0811 2533 876 atau bisa juga via streaming di www.876unimafm.com, live Instagram di @876unimafm. Sebelum ke inti pertanyaannya gitu kan Pak Basmar, aku pengen tanya, ini kok ada Mas Dedi dari mantan relawan demokrasi KPU Kota Magelang itu apa itu sebenarnya? Nah, saya bilang mantan terindah ini ya. Gak bisa gabung lagi nih nanti. Tapi masih nanti kan bisa ya. Oke. Jadi begini Mas Ferdi ya, untuk kerabat Unima FM. Untuk KPU ini kan dalam event-event pemilu maupun pemilihan, ini kan punya kewajiban untuk menginformasikan setiap event, juga ajakan kepada masyarakat untuk memilih, untuk datang ke TPS. Nah, di situ kan agar setiap informasi itu sampai ke lapis paling bawah. Yes. Ini kan kita membentuk mitra untuk bersama-sama menyampaikan informasi itu. Nah, mitra kita ini kita namakan relawan demokrasi. Jadi kita bekerja bersama dari teman-teman relawan ini nanti yang akan membantu KPU untuk menyampaikan informasi apapun terkait dengan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Nah, di KPU kan sudah ada beberapa basis masyarakat yang kita sasar, itu misalnya disabilitas, kemudian yang masyarakat marginal, kemudian perempuan, agama dan sebagainya. Itu nanti teman-teman relawan demokrasi ini kan membantu kita dan mensupport agar basis-basis masyarakat tersebut nanti tersampaikan informasi-informasinya dan hasilnya pun juga luar biasa karena kan ajakan untuk memilih itu sampai ke masyarakat paling bawah dan hasilnya kan juga tingkat partisipasi kita cukup tinggi. Betul. Nah, itulah relawan demokrasi itu. Kita ada pembentukannya itu ada awalnya itu dari tahun 2013 ya, 2013-14 itu sekitar 55 dan kemarin di pilkada kemarin karena di masa pandemi ya, itu kita ada hanya 5 saja ya, 6 itu ya, karena direkrut ada 6. iya 6 Okay. karena
kan tidak ada kegiatan tatap muka. Nah, ini teman-teman relawan ini ya lewat dunia maya, lewat medsos mereka yang membantu kami untuk menyampaikan informasi. Itulah relawan demokrasi, sangat luar biasa. Sangat membantu sekali untuk KPU sendiri ya, untuk bekerja sama gitu sampai lapisan masyarakat yang di bawah sampai akar rumputnya gitu. Mas Dedi senang jadi relawan demokrasi KPU Kota Magelang. Ya, sangat senang sekali Mas karena KPU ini merupakan salah satu kalau saya sebutnya adalah samudra ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan saya tentang demokrasi ini hampir 80% itu saya dapatkan dari KPU-nya langsung. Itu jadi sangat bermanfaat juga untuk kehidupan saya ke depannya, meskipun sudah menjadi mantan. Tapi ini mantan terindah, Pak. Jadi begini Mas Ferdi ya, kita itu kan masukin ini virus-virus demokrasi ke teman-teman relawan demokrasi ini. Nah hasilnya kan sampai sekarang kan terkena virus demokrasi ini. Iya benar. Outputnya ya bisa menjadi penggerak demokrasi di masyarakat. Gitu. Berarti Mas Dedi udah lama juga Pak ya gabung jadi relawan ini? Sudah ya Mas. Sudah. Jadi berawal dari KPPS Mas. Jadi saat 2014 ini sudah jadi KPPS dan jadi tiap ada pemilu kada itu selalu jadi KPPS sampai tahun 2020 ya Pak. Ya, 2019 itu ada kesempatan untuk menjadi relawan demokrasi lah, saya iseng-iseng daftar lah, berawal dari iseng ya, dan diterima dan ternyata pembekalan yang disampaikan oleh KPU di situ mengena di hati saya. Akhirnya ya lumayan untuk pengetahuan tentang demokrasi yang ada di Indonesia ini sungguh luar biasa. Oke. Terima kasih ya penjelasan seputar apa itu relawan demokrasi Grawat ini Mas, dan dijelaskan sama Pak Basmar dan juga Mas Dedi ya. Oke, ini kita langsung ke inti pertanyaannya Pak Basmar ya. Untuk narasumber sendiri, apa sih yang sebenarnya melatar belakangi diadakan pemilihan ketua RW melalui sistem pemilihan langsung oleh warga, tidak melalui perwakilan RT, dan ini sebenarnya ide atau usulan dari mana Pak? Nah, ini kan yang menginisiasi pemilihan langsung di tingkat RT atau RW itu kan mantan terindah ini. Jadi beliau yang bisa kontribusinya yang tinggi ya. Silakan Mas Dedi. Karena virus-virus demokrasi kan sudah masuk itu. Sudah mengakar di diri Mas Dedi. Silakan Mas Dedi. Jadi ini saya tambahin biodata saya juga ya Mas ya. Jadi boleh, di kemarin saya juga menjadi salah satu dari ketua panitia pemilihan RW. Saya sampaikan bahwa saya berasal dari RW 18 Kampung Nambangan, Kelurahan Rejowinangun Utara. Kebetulan kemarin di saat pemilihan RW ini saya menjadi ketua panitianya. Jadi bekal juga dari relawan demokrasi dan KPPS dulu. Jadi kenapa kok pemilu RW ini kita laksanakan dengan sistem langsung ya, seperti pemilu presiden, pemilu caleg ini. Sebenarnya banyak Mas untuk cara memilih ketua RT maupun RW, ada cara aklamasi, ada cara demokrasi sederhana, dan tentunya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, namun kemarin atas dasar hasil dari musyawarah panitia bersama tokoh-tokoh masyarakat, kita mengadakan pemilihan RW secara langsung. Salah satu keuntungan dari pilihan RW secara langsung ini adalah bisa menjaga legitimasi seorang ketua RW dan juga memfasilitasi semua pemilih pendapat dan pemilih di masyarakat ini sendiri. Jadi banyak sekali Mas keuntungan ketika kita mengadakan pemilihan ketua RW secara langsung. Karena masyarakat akan memiliki rasa ikut menentukan siapa sih ketua RW, apakah si A ini cocok untuk menjadi ketua RW, apakah si B ini layak untuk menjadi ketua RW. Ya, ini tentunya akan ditentukan lewat pemilihan ketua RW secara langsung ini. Dengan sepertinya sederhana sih, cuman mencoblos akeh-akehan suara. Tapi sebenarnya kan prosesnya kan nggak cuman di situ aja. Karena di situ ada proses kampanyenya, ada proses bagaimana si calon ketua RW ini merayu masyarakat agar mau memilih kita. Apa sih yang saya tawarkan ke voters atau pemilih ini untuk apa, ben milih aku itu ada terjun ya. Itu jadi
banyak proses. Jadi tidak cuma banyak-banyakan suara. Jadi gitu Mas. Oke, jadi seperti itu ya, agar istilahnya tuh pada jujur, pada juga tahu kebenarannya seperti ini gitu kan, dan bisa diterima nanti hasilnya sama masyarakat pastinya. Nah, lantas gimana sih Mas untuk proses awalnya ada pemilihan RW dan ada kendalanya enggak gitu? Seperti apa kalau ada kendalanya? Kalau kendala utamanya adalah karena kemarin kita masih di masa pandemi Mas. Jadi itu sangat membatasi ide dan kreativitas kami selaku panitia ini untuk mengemas acara pemilu RW ini sedemikian menarik. Karena ini kan apalagi di Kota Magelang, khususnya di kampung-kampung ini kan sedang demam kampung pariwisata Mas. Iya, benar. Nah kemarin kan kita sempat punya ide bahwa kita jadikannya pemilu RW ini sebagai salah satu wisata demokrasi. Luar biasa. Jadi di dalam gedung ini acara coblosannya, acara pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian di luar gedung ini kebetulan juga di kampung kami di RW 18 ini gudangnya seniman Mas. Jadi ini seniman untuk iya seniman jenengan pengen jadilan ada, pengen kopro ada, dayaan ada. Ini kan satu potensi apa seni pertunjukan. Ketika seni pertunjukan yang ada di kampung kami ini kita kolaborasikan dengan acara pemilu RW ini kan akan memunculkan destinasi wisata tersendiri. Nanti akan mengundang banyak orang, bakul cilok juga akan datang ke situ, dituku itu. Kemudian voters atau pemilih ini tidak cuma datang untuk memilih, tapi juga bisa menyaksikan seni pertunjukan ini. Nah, bisa juga di sela-sela seni pertunjukan ini kita narasikan informasi-informasi demokrasi bahwa money politik itu kurang baik dan sebagainya ini ya kan kendalanya karena itu aja. Jadi protokol kesehatan juga harus ketat. Nah, itu menjadi salah satu kendala di acara pemilihan ketua RW kami kemarin. Gitu. Gimana caranya panitia meyakinkan bahwa masyarakat ini bahwa ini ternyata prosesnya aman karena juga kita protokol kesehatan juga ketat, itu dari panitia juga menggaungkan terus Mas gitu? Iya, kita gaungkan terus dan kebetulan di relawan demokrasi yang terakhir kemarin itu kami ini dididik untuk memanfaatkan media sosial sebagai untuk mengabarkan demokrasi ke khalayak umum itu juga sangat membantu. Di tiap flyer atau iklan yang kami tampilkan di media sosial ataupun WhatsApp itu kami selalu cantumkan protokol kesehatan bahwa masker, cuci tangan, hand sanitizer, kemudian jaga jarak ini juga penting dan kita tidak jemu-jemu di dalam acara pemilihan RW itu pun juga kita selalu informasikan bahwa prokes itu paling penting. Yes, lelah Mas. Iya. Pasti. Gitu. Tapi karena jiwa demokrasinya udah bergejolak ya udah kita gasnya aja gaspol gitu kan. Oke. Antusias warga seperti apa ketika itu Mas? Kalau antusiasme warga karena di tingkat RT RW ini menurut saya Mas versi saya itu ada dua kegiatan yang istilahnya itu semua mata, semua perasaan itu tertuju ke situ. Yang pertama adalah kegiatan ini Mas, peringatan HUT RI. Oh iya. Itu kan merupakan salah satu event besar di tingkat RT maupun RW, semua mata tertuju ke situ. Yang kedua ya pemilihan ketua RT RW ini sendiri, itu merupakan satu agenda besar di tentunya di wilayah RT RW ya. Itu. Akhirnya ya masyarakat secara tanpa kita pantik pun mereka sudah aware, sudah antusiasme sudah tinggi karena apalagi melibatkan semua warga kan, jadi tentu semua merasa ingin dan itu juga merupakan satu sejarah di dalam kampung kami. Jadi ketika orang membicarakan pemilu RW tahun 2021, saya ada di situ. Saya noblos nomor berapa itu kan jadi ada sejarah sendiri gitu ya. Bagi masyarakat itu merupakan satu sejarah tersendiri gitu. Oke, berarti ada ini dalam pelaksanaannya ada istilahnya dukungan juga dari kelurahan pastinya. Kalau dukungan dari kelurahan pasti Mas. Jadi ketika kami berkoordinasi dengan pihak kelurahan ini, kelurahan welcome dan siap membantu dari segi sarana prasarana. Bahkan Bapak Lurah kami
itu sering menemani ketika kami panitia ini rapat, ikut duduk bersama di situ bahkan sampai jam 1 malam. Itu beliaunya sangat mensupport. Ada lelean ya saya. Iya. Nah, Ferry juga ngalamin. Iya. Sama juga ya Pak ya. Oke Mas Jadi dan juga Pak Basmar ya. Habis ini Ferry bakal tanya seputar anggaran untuk pelaksanaan pemilihan RW ini. Itu pure dari warga atau ada istilahnya dukungan dari kelurahan ya. Habis ini pokoknya. Lewat Udima, buat yang pengen tanya silakan dia di 0811 2533 876 karena tersedia merchandise menarik dari KPU Kota Magelang yang ada Porsche dan juga ada masker. Terus ada juga ini yang namanya mop cantik dari KPU Kota Magelang. Yuk jadi pemilih cerdas. Oke, siap ya. Di 0811 2533 876. Masih disiarkan langsung dari kawasan kampus 2 Unima Universitas Muhammadiyah Magelang. Unima FM masih ada untuk Rewat Udima di Talkshow bersama KPU Kota Magelang. Temanya adalah merawat demokrasi dari lapis akar rumput. Nah, buat Rewat Udima yang penasaran seperti apakah penjelasan yang lebih lanjut lagi gitu kan. Atau bahkan juga mungkin ada pertanyaan, boleh banget gabung via 0811 2533 876. Nanti bakal ada 5 giveaway menarik dari KPU Kota Magelang pastinya. Tadi sempat Ferdi tanya juga sama narasumber, apa itu relawan demokrasi dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang Ferdi penasaran adalah seputar anggaran. Ini kayaknya agak-agak sensitif ya, sudah seru juga gitu. Nah, seputar anggaran sendiri untuk pelaksanaan pemilihan RW ini, apakah pure murni dari warga sendiri atau ada dukungan dari kelurahan yang ikut menyokong dananya gitu, Mas? Ya, kalau untuk dana ya Mas ya, kebetulan kemarin yang menemani saya sebagai panitia pemilihan RW ini potensinya banyak Mas. Jadi dana utamanya adalah swadaya dari RT-RT. Nah, kebetulan di lingkungan kami itu ada 8 RT. Nah, jadi dari RT 1 sampai RT 8 ini mereka dengan sukarela, dengan semangat 45 itu menyumbangkan 200.000 per RT. Itu. Kemudian untuk dari kelurahan sendiri juga secara pribadi beliaunya Bapak Lurah juga ikut menyumbangkan anggarannya. Kemudian dari kawan-kawan panitia sendiri juga kebetulan ada yang punya usaha dekorasi. Nah, ini sekalian saya manfaatkan aja. Terima kasih untuk Atori Dekorasi yang boleh disebut silakan teman-temannya. Iya, ini Bapak Udin itu jadi Atori Dekorasi ini juga dia menjadi apa ya di acara itu bahkan malah menjadi center of view kami karena kami desain tempat pemungutan suara ini sedemikian rupa agar warga masyarakat itu masuk itu menjadikan apa ya hiburan tersendiri. Jadi kayak kita sediakan juga tempat-tempat untuk selfie, kemudian kita buat acara pemilihan ketua RW ini sesantai mungkin. Jadi sekarang kan demamnya ATM Pak, amati tiru modifikasi. Nah, kami mengamati ketika KPU mengadakan pemilihan pilkada atau pilpres, kami amati, kami tiru, namun juga kami modifikasi seringan mungkin, sesederhana mungkin. Jadi kami sederhanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh KPU ini di dalam pilihan presiden lah atau pilihan wali kota lah, itu kita sederhanakan agar apa? Agar kawan-kawan panitia pemilihan RW ini bisa bekerja dengan riang gembira, dengan bahagia, dengan santai, tidak setegang ketika melaksanakan atau menjadi KPPS pemilu-pemilu yang diadakan oleh KPU ini. Cuman tetap kita jaga integritas, tetap kita jaga profesionalitas kita dan netralitas kita. Tapi output yang keluar adalah pemilu yang santai, pemilu yang menggembirakan karena kita tidak dibebani dengan administrasi yang seberat yang diadakan oleh KPU. Betul sekali. Iya, dan kita juga permudah pemilih, permudah voter itu juga kita permudah semuanya. Intinya adalah pemilihan ketua RW ini dengan anggaran yang ada ini kita desain, kita kemas menjadi sebuah pemilu yang menggembirakan untuk warga semua. Nah, itu jadi lumayan antusiasme warganya juga kita mendapat banyak apresiasi dan yang paling membanggakan adalah diapresiasi oleh KPU. Wah, ini sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang Mas, karena
mbahne sing anake demokrasi wae mengapresiasi kita. Sebenarnya juga banyak sih di tempat lain juga mengadakan pemilihan RT RW semacam ini banyak, cuman di kami ini prosesnya mungkin paling lengkap karena kita adakan dari mulai sosialisasi sampai pendaftaran calon, masa kampanye, hari tenang, kemudian hari H, pemungutan dan penghitungan suara juga kita lewati dan kita sebarkan melalui media sosial. Dan ini terima kasih juga kemarin KPU bekerja sama dengan Fakultas Komunikasi ya Pak, Ilmu Komunikasi. Ilkom ya. Iya, Universitas Muhammadiyah ini juga alhamdulillah memberikan saya banyak ilmu. Jadi untuk mengelola media sosial itu kemarin saya korbankan untuk dua minggu media sosial saya isi dengan event-event pemilu RW ini. Dan alhamdulillah responnya positif, sangat positif. Jadi kita banyak diapresiasi. Jadi teman-teman panitia pemilihan RW 18 kemarin terima kasih ya, ini pada mendengarkan 18 Nambangan ya. Iya, Nambangan. Terima kasih ke rekan-rekan ini ya. Mbak Mardi di Nambangan, Mas Dimas di Nambangan. Oke. Nah, kalau untuk partisipasi dari dalam pemilihan RW ini untuk masyarakat sendiri, apakah ada yang golput atau gimana nih? Kalau golput tentu pasti ada. Ada. Mas. Ada 1-2 orang yang golput itu pasti ada karena ya demokrasi ini kan tidak bisa membahagiakan semua kepentingan. Itu jadi itu ada. Cuman rata-rata yang golput atau tidak menggunakan hak pilihnya ini adalah mereka-mereka yang sudah pindah. Jadi kita susun DPS, daftar pemilih sementara, hingga menjadi DPT ini juga ada prosesnya. Kita susun DPS, ternyata satu RW ini kalau kita pakai dengan pemilih yang usianya 17 tahun ke atas boleh milih semua, ternyata ada ribuan Mas, ada 1.100-an orang. Wah ini paling enggak harus bikin 3 TPS. Kawan-kawan kita untuk periode kemarin wah belum siap untuk mengadakan 3 TPS. Akhirnya oke lah kita kerucutan lagi lewat rapat musyawarah dengan banyak tokoh gitu, kita kerucutan. Ya udah Mas, kita sepakati aja bahwa pemilihnya adalah kepala keluarga. Akhirnya kita kerucutan lagi hingga dari 1.100-an orang itu menjadi 396 orang. Itu 396 ya orang, terdiri dari laki-laki perempuannya itu ada 92 orang. Jangan-jangan 90 orang ini janda semua. karena itu kan kepala keluarga yang boleh mencoblos ini. Dan alhamdulillah di hari H pemilihan ketua RW ini yang menggunakan hak pilih ini ada 316 orang Mas. Jadi dari 396 orang yang menggunakan hak pilih itu 316 orang. Artinya 80% tingkat partisipasi masyarakat ini. Itu melebihi ekspektasi dan target kami selaku panitia yang kemarin itu sempat menargetkan, kita targetan 75% dulu lah karena di masa pandemi dan keterbatasan kita dalam mengeksplorasi ide kreativitas ini. Jadi 75% tadi ternyata hasilnya adalah 80%, dan itu saya rasa cukuplah untuk mengukur seberapa besar sih legitimasi seorang ketua RW 18 Kampung Nambangan ini. Oke. Iya itu. Wow. Atau diapresiasi juga nih Mas. Iya. Dari Mas Dedi gitu ya. Terima kasih Mas Dedi yang sudah mewakili para relawan demokrasi ya. Oke, aku pengen ke Pak Basmar langsung ke Ketua KPU Kota Magelang, Pak Basmar. Bagaimana sih pandangan Pak Basmar sendiri selaku tim dari KPU gitu kan dengan adanya kegiatan pemilihan RW ini? Nah ini kan dari KPU ini kan merupakan satu kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat ya. Karena kan pada prinsipnya demokrasi itu kan kita mengakomodir kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu yang harus diserahkan, ada kesepakatan untuk kedaulatannya itu diserahkan kepada seseorang atau kelompok untuk mengatur. Nah, berarti kan penyerahan kedaulatan rakyat kepada pemimpin atau wakilnya itu yang harus tersampaikan. Nah, di sini di dalam proses demokrasi ini yang kita lihat ini kan seringkali bahwa kesepakatan ketika kedaulatannya diserahkan ya berarti kita pasrah kepada yang
yang menjadi pemimpin kita. Yes. Untuk mengatur, untuk mengelola. Nah, yang sering terjadi kan saat pemilihan sudah selesai, ternyata masih ada memperdebatkan legitimasinya. Nah, ini tidak mewakili kelompok saya kalah berarti saya tidak terwakili. Dan hal-hal seperti itu yang berusaha kita sampaikan kepada masyarakat, jangan terjadi seperti itu. Nah, hal ini tercermin ya kalau di demokrasi, untuk bisa mengantisipasi jangan sampai nanti di proses-proses demokrasi berikutnya kita terpecah-pecah karena yang pilihan kita ini tidak jadi, padahal kan tidak jadi sehingga kita memisahkan diri, itu kan jangan sampai terjadi. Yes, benar. Nah, itunya kan kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Dedi, dan juga ada beberapa mantan badan ad hoc itu yang berinisiasi merawat demokrasi itu di lapis bawah, di tingkat-tingkat pemilihan RW. Jadi kan ketika saat kedaulatan sudah diserahkan kepada yang terpilih, ya dukung bersama-sama. Lalu setelah itu terpilih, itu kan di tingkat RW kan nggak ada masalah. Wis ngopi bareng, guyon-guyon bareng, yang penting nanti bersama-sama membangun. Benar. Nah, itu yang kita inginkan seperti itu. Misalnya nanti ini sudah bisa menjadi referensi ya, sampai masyarakat tingkat bawah itu sudah terbiasa dengan adanya perbedaan pendapat. Yang penting outputnya, kesepakatannya itu nanti semuanya ditaati. Ini mau pemilihan wali kota, mau pemilihan legislatif, ini masyarakat sudah biasa kok. Beda pilihan rak popo, yang penting tujuannya untuk menyejahterakan bersama. Yes. Nah, itu pandangan KPU seperti itu. Ini kami mengapresiasi juga ini untuk RW 18 ini. Nah, di beberapa RW di kelurahan lain kan juga ada ya. Nah, itu juga sama. Nah, respon yang sama di situ. Ketika pemilihan selesai ya sudah, nggak ada terus menjadi beberapa bulan kan nggak ada perpecahan juga. Nggak ada ya, itu yang terpilih ya itu yang didukung bersama-sama. Itu yang legitimasinya cukup tinggi itu ya seperti itu. Setelah selesai ya selesai, kita dukung bersama. Itu harapan kita nanti dari demokrasi di lapis bawah itu. Ketika ada pemilihan wali kota, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, ya sudah setelah pemilihan ya bersama-sama yuk kita bangun wilayah kita. Gitu, itu harapan kita seperti itu. Oke. Pak Basmar, dengan kita ambil contoh dari RW 18 Nambangan sendiri, sukses menjalankan proses demokrasi walaupun di tingkat RW. Apakah itu indikasi dari masyarakat sudah melek demokrasi? Iya. Kalau kita menilai masyarakat sudah melek demokrasi itu ketika demokrasi itu sudah menjadi budaya ya. Nah, sebenarnya ini kan juga masih proses membudayakan demokrasi ya. Nah, mudah-mudahan ini mulai saat ini kan demokrasi tidak hanya sekedar datang ke TPS, kemudian nyoblos, setelah itu pulang, ketika yang dipilih itu tidak jadi terus kecewa, kan enggak. Demokrasi itu sebenarnya kan proses kesepakatan untuk menyerahkan kedaulatan kepada orang yang secara dipilih, dan pilihan itu harus ditaati. Aturan-aturannya kan seperti itu. Nah, tentunya dengan kejadian di RW 18 ya, Nambangan, kemudian di beberapa RW lain di Kota Magelang, ini kan setelah mandat diserahkan kepada ketua RW ya sudah selesai. Tinggal kita mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh ketua RW itu. Nah, artinya ya masyarakat ini sudah cukup lah, sudah siap untuk berdemokrasi. Ini harapan kita, ini bisa kita rawat terus, bisa kita semai agar akhirnya demokrasi menjadi budaya di kita. Apakah Pak Basmar yakin bahwa next pemilihan gitu bakal sukses juga seperti yang sebelumnya? Saya yakin, ya.
ketika masyarakat sudah terbiasa ya dengan kampanye, itu kan pakai kampanye, yang kampanye ya kita tahu orangnya sendiri, kita tahu orangnya sendiri, bisa meminimalisir berita-berita yang tidak jelas kebenaran, yang hoax, yang pastinya hoax. Ya. Nah itu demokrasi juga kedepannya juga nggak akan nggak apa yang namanya usaha-usaha untuk memecah belah itu bisa kita antisipasi, bisa kita minimalisir. Dan saya yakin dengan kesiapan masyarakat di lapis akar rumput ini untuk menerima perbedaan, untuk menerima apapun hasil dari pemilihan, apapun yang terjadi di tingkat pusat nggak akan berpengaruh. Dan artinya apa? Artinya situasi kondusif itu tetap bisa terjaga. Toh untuk menyerahkan kedaulatan ini juga kita bisa ada waktu untuk mengevaluasi yang kita pilih kan. Nah kalau RW kan 3 tahun ya. Nah, ketika 3 tahun ini RW-nya tidak amanah, ya mungkin tahun berikutnya ya orang dipilih meneh kan hal-hal yang biasa. Yang penting ada evaluasi seperti itu. Seperti itu Mas Fer. Terima kasih Pak Basmar ya sudah memberikan informasi. Nah, kalau untuk kampanye sendiri untuk yang di tingkat RW itu seperti apa sih Mas? Aku penasaran. Kampanyenya apakah juga keliling misalnya keliling kelurahannya seperti apa gitu? Ya macam-macam Mas. Ada yang lewat media sosial, lewat grup-grup WhatsApp, kemudian lewat pamflet-pamflet. Cuman kalau di kemarin ini kita lebih ke kampanye yang sifatnya tertutup, tidak mengundang massa atau untuk yang menimbulkan kerumunan, karena itu tadi kendala di awal kita masih pandemi. Cuman mungkin untuk tahun 2024 besok semoga pandemi ini sudah berakhir ya. Itu mungkin kita bisa desain dengan kampanye-kampanye tingkat RW ini sedemikian rupa mirip dengan kampanyenya yang KPU. Bahkan di panitia kami ini namanya juga bukan panitia pemilihan RW, tapi Komisi Pemilihan Ketua komisi, RW. Pak. Dan saya ini adalah ketua komisinya. Waduh, dengan bangga dan lantang Mas Dedi bilang saya ketua komisinya gitu, pemilihan RW. Kalau di Pak Basman kan KPU, Komisi Pemilihan Umum, di tempat saya KPRW ya. KPRW. Itu udah dapat persetujuan dari KPU belum Pak ini Pak? Kayak gini Pak. Nah, Dan kan itu sebenarnya kan legal. ya. Sebenarnya itu kan hanya narasi Mas, agar orang itu tertarik. Wah, kok Komisi Pemilihan RW. Nah, ini kan orang membuat orang tertarik. Ketika kita dengar panitia pemilihan ketua RW dengan komisi Udah pemilihan beda ketua ya. RW ini kan apa ya? Sebuah narasi yang mengundang tanya. Nah, itu menimbulkan. Iki KPRW. Ya cuman bedanya kalau Pak Basman ini dapat gaji, kalau saya kan Waduh. swadaya. Besok daftar Pertua, ya. KPU juga ya Pak ya kalau ada lowongan. Kan dapat gaji dari Yang Maha Kuasa. Wah benar sekali dapat ini ya. Ilmu juga dapat ya. Apakah di semua RW juga gitu, di selain di Nambangan sendiri ada yang singkatan-singkatan yang keren gitu, KPRW atau cuma di Nambangan doang nih? Mungkin setahu saya di Nambangan aja yang inisiatif KPRW. Iya. Karena kami ini kan didukung oleh seniman-seniman di wilayah RW Mas. Jadi tentu di sana gudang kreativitas itu ada. Dan itu menginspirasi kami, banyak saran, masukan, dan kita terima kasih sekali untuk warga RW 18 Nambangan ya. Teman-teman saya di Komisi Pemilihan Ketua RW. Ada Pak Udin, Pak Tono Gosong itu juga. Terima kasih Pak Trimo, Pak Eko, ini saya sapa lewat Boleh, radio. pada dengerin ya nanti warga Nambangan ya. Pak Basmar dengan ide-ide yang keren dari teman-teman gitu. Senang gitu. Berarti kan virus-virus demokrasi. Ini kan sudah mengalir ke teman-teman ya. Betul. Teman-teman mantan relawan, mantan badan ad hoc itu kan, mantan BPK dan BPS itu kan juga ada yang melakukan menjadi inisiator untuk pemilihan RW secara langsung. Jadi di Nambangan ada, di Panjang ada, di Jurangombo Utara juga ada, di pemilihan RW model seperti itu. Dan ini membanggakan untuk kami karena virus-virus demokrasi yang kami sebarkan sudah merasuk ke masyarakat sampai akar-akarnya tuh sampai gitu. Iya, dan yang menarik kan ketika pemilihan di tingkat RW itu dilakukan di beberapa tempat itu seperti yang disampaikan Mas Dedi ini, pemilihan yang menyenangkan, pemilihan yang menggembirakan. Nah, ini kan bisa menjadi
contoh ya, besok kalau pemilihan itu ya kita harus senang. Karena apa? Saat kita memilih kita akan menentukan masa depan kita. Jadi jangan salah pilih untuk memilih pemimpin yang akan kita pilih. Intinya kan di situ. Benar sekali. Nggak perlu dengan kontak fisik, kontak sosial, nggak perlu toh. Nanti kita bisa, kalau salah kita bisa mengevaluasi, kita bisa mengganti, kan gitu saja. Betul sekali, agent of change ya, maksudnya. Ya, terima kasih Pak Basmar dan juga Mas Dedi. Habis ini kita bakal share pertanyaan yang sudah masuk di 0811 2533 876. Ada yang dari Yogyakarta juga Pak. Dari tadi telepon tapi nggak terangkat. Oke, habis ini kita terima ya di 0811 2533 876. Langsung Ferdi share pertanyaan sudah masuk di 0811 2533 876. Ini ada Mas Indriatno di Mertayudan Kabupaten Magelang ya. Sangat menarik sekali menurut kami suatu hal yang baru yaitu pemilihan ketua RT dan RW dilakukan secara demokrasi terbuka untuk masyarakat umum dan pastinya syarat dengan pro dan kontra pula. Yang ditanyakan adalah bagaimanakah reaksi kontestan yang kalah dalam kompetisi ini dan apa efek perkembangan sosial media terhadap masyarakat dengan adanya pemilu RT dan RW yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Silakan Mas Dedi. Ya tentu kemarin di ini saya cerita di tempat kami ya, di RW 18 Nambang ini ada 4 kontestan. Nah, artinya kita hanya butuh satu pemenang ya. Itu kemudian reaksinya bagaimana? Reaksi dari kontestan yang kalah ini mereka bisa ikhlas, bisa legowo dan menyadari memaklumi bahwa ini hanya sebuah kontestasi. Sebuah kontestasi untuk menentukan calon pemimpin, bukan suatu bukan suatu perlombaan atau suatu persaingan gitu, bukan. Cuman ini adalah kontes. Kontes saya ini bahwa apa sih untuk menjabat sebagai ketua RW dan ternyata masyarakat sangat melek sekali Pak, dan itu dibuktikan dengan di tempat-tempat nongkrong masyarakat di pos kampling maupun di sudut-sudut kampling itu ketika mereka membicarakan pemilihan RW mereka akan selalu bilang, wah iki seniman kok nek seniman sing dadi engko lini ini tidak tergarap. Wah sing iki bukan seniman kok nek bukan seniman yang menjabat yang lini ini tidak tergarap. Itu ternyata sangat mengena di masyarakat dan reaksi kontestan ini mereka bisa legowo dan itu terbukti ketika kemarin kita adakan acara lepas sambut, kita undang semua tokoh masyarakat termasuk kontestan ini. Dan mereka sama-sama titip program kok Mas, titip program. Kemudian ayo Pak, ketika jenengan sudah jadi ketua RW saya siap ada di belakang Bapak untuk menyokong, untuk mendukung Bapak demi kemajuan RW 18 Nambangan. Karena balik lagi, karena RW ini kan punya tanggung jawab untuk memajukan lingkungan dan kontestasi kemarin itu juga ujung-ujungnya adalah untuk memajukan lingkungan. Kemudian untuk pengaruhnya di bidang sosial ya, pemilihan langsung ini secara mau diakui atau tidak ini akan berimbas ke pemilihan pilkada maupun pemilihan-pemilihan yang diadakan oleh KPU ke depan, pemilihan pemimpin. Karena apa? Masyarakat sudah mulai melek dan sudah terbiasa dengan perbedaan. Dan pada akhirnya di satu titik di akhir kontestasi ini mereka kembali bersatu, kembali lagi gotong royong gugur gunung untuk membangun lingkungan setempat itu. Jadi itu kalau diterapkan di tingkat nasional itu mungkin kegaduhan-kegaduhan yang selama ini terjadi dan kita ketahui bersama lewat media sosial dan televisi ini tidak akan semasif dan separah itu Mas. Itu. Nah kalau untuk yang terpilih nih, ini dilantik sama siapa ini? Apakah dilantik sama KPU, Bupati atau gimana? Ini Pak Agus juga yang tanya Pak di Mertayudan Pak Agus. Jadi kan begini ya, saya jawab ya Mas Didi. Jadi kan kalau KPU kan untuk memilih legislatif dan kepala daerah. Ya. Nah kalau untuk pemilihan RW ini kan kebijakan dari pemerintah Kota Magelang, ini kan dilantik bersama-sama. Jadi di Kota Magelang ini untuk pengurus, untuk ketua RT dan ketua RW ini dilantik oleh wali kota. Wali kota, oleh wali kota, ada SK wali kotanya. Itu dilantik bersama-sama kemarin bulan Januari ini. Kemarin Pak, hari kemarin. Jadi masa kerja
RW, ini RW RT itu 3 tahun. Jadi 2024 besok itu di Kota Magelang ada 3 event. Pemilu presiden legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan RW juga. Semakin ramai. Iya, benar sekali. Oke, jadi yang melantik adalah wali kota Magelang sendiri ya. Oke, terima kasih buat Pak Agus juga. Ini ada Vicky di Yogyakarta ya. Vicky, terima kasih sudah telepon juga. Apa saja yang dilakukan oleh calon legislatif dalam melaksanakan demokrasi pesta rakyat dalam kampanye dan apa saja kegiatannya agar masyarakat banyak yang ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu serentak tahun 2024 besok? Nah, tentunya kan kalau untuk siapapun ya, untuk kandidat-kandidat baik itu legislatif maupun kepala daerah, itu yang dilakukan kampanyenya ya mereka harus menarik simpati, menarik simpati masyarakat agar menaruh kepercayaannya, menyerahkan kedaulatannya kepada yang bersangkutan. Caranya seperti apa ya? Tentunya kan dari awal sudah harus masuk ke masyarakat, tidak hanya menjelang hari H pencoblosan saja, harus seperti itu untuk bisa membuat masyarakat percaya bahwa dia memang layak untuk menjadi wakil. Nah, itu kan harus benar-benar masuk kepada masyarakat. Yang harus dilakukan kan seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Mas Vicky di Jakarta ya. Ada Erwardani, bagaimana ya Pak peran yang bisa kami lakukan anak muda ambil untuk membentuk ekosistem masyarakat sekitar yang sadar akan pentingnya demokrasi atau hak suara ini, karena kadang kalau suara kami tidak didengar dan kalah akan bujuk rayu uang dan keramah tamahan orang besar yang curang, yang memanfaatkan tidak cakapan kaum, akar rumput, akar demokrasi. Terima kasih, gimana? Nah, tentunya kan sebagai anak muda itu kan juga harus bisa menyadari bahwa di dalam untuk memilih pemimpin itu kita juga harus tahu karakter dari pemimpin tersebut. Nah, contohnya di RW ini kan orang sudah tahu karakter dari masing-masing calon ketua RW itu. Begitu juga nanti di misalnya di pemilihan lurah kan juga harus tahu karakter dari masing-masing lurah itu, kepala desa itu seperti apa. Nah, ketika memilih ini berdasarkan track record yang bersangkutan baik, nah tentunya pasti akan terpilih pemimpin yang baik. Karena kalau, nah ini bagaimana meminimalisir untuk tidak terbujuk. Nah, yang untuk tidak terbujuk itu kita juga harus teliti. Orang kalau mau punya maksud pasti akan berbaik-baik kan. Betul sekali. Begitu juga kita pengen dipilih. Biasanya orang menyapa ketika mau dipilih senyum-senyum saja terus sama orang kan seperti itu biasanya. Nah, hal-hal selama riwayat yang bersangkutan itu harus dilihat. Kepedulian kepada masyarakat seperti apa. Nah, kemudian juga mungkin gambaran catatan moralnya seperti apa itu kan harus dijadikan pertimbangan. Jangan pertimbangan hanya karena diberi uang saja. Nah, itu yang harus diantisipasikan seperti itu. Siap, terima kasih Pak Basmar ya. Ini karena banyaknya pertanyaan sudah masuk, nanti kita bakal pilih di Kretunima ya. Nanti pas kita closing bakal kita pilih langsung sama Pak Basmar dan juga Mas Dedi di sini. Jadi pure dari teman-teman KPU dan juga dari relawan demokrasi yang memilih pertanyaan yang terbaik. Oke. Terakhir Pak, closing statement gitu. Karena mohon maaf, karena udah jam 11 dari KPU sendiri seperti apa? Nah, tentunya kan untuk bisa merawat demokrasi, untuk bisa membudayakan demokrasi, bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, perbedaan pilihan itu adalah hal yang wajar, maka pemilihan-pemilihan di tingkat lapis bawah ini juga harus kita semai, artinya harus kita perhatikan juga. Yang penting ketika sudah menyerahkan kedaulatannya, ya serahkan kedaulatan itu kepada orang yang memang secara moral bagus, peduli kepada masyarakat. Nah, ketika sudah diserahkan kepada orang-orang yang seperti itu, saya yakin nanti juga hasilnya juga akan bagus untuk pembangunan masyarakat di wilayah itu. Oke, siap. Mungkin itu. Terima kasih Pak Basmari. Dari Mas Dedi sendiri seperti apa Mas closing statementnya? Closing statement saya adalah mari kita terbiasa dengan perbedaan. Kita ini akan selalu dipisahkan oleh perbedaan, namun akan selalu disatukan oleh harapan. Karena yang membuat bangsa kita kuat, membuat lingkungan kita kuat ini sejatinya
bukan cinta, makanan atau minuman. Ya. Namun harapan bahwa di setiap fase, di setiap masa pemilihan ini akan selalu muncul harapan-harapan baru yang itu akan selalu kita rawat dan membuat bangsa kita akan selalu ada. Yes. Oke, terima kasih sekali lagi buat narasumber sudah hadir. Ada Dr. Andes Basmar Perianto Amron MM, Ketua KPU Kota Magelang, dan juga ada Mas Dedi Prasetyono, mantan relawan demokrasi Kota Magelang yang terindah. Terima kasih narasumber ya. Sehat-sehat terus, pokoknya tetap semangat dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia ini pastinya. Kalau gitu salam-salam juga buat teman-teman di Nambangan ya. Ferdi Hasan pamit. Sampai ketemu besok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.